Hai semuanya, selamat datang di Solah Tesla Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 supercar milik Sahroni. Dari Tesla, Lexus, Porsche, hingga Mustang yang pernah jadi sorotan publik karena insiden dirusak masa pendemo. Dan di akhir cerita, kita menutupnya dengan satu mobil yang kini jadi ikon McLaren Senna, yang ternyata sekarang berada di tangan Gabriel Ray bos Bitcoin. Nah, kisahnya nggak berhenti di situ, karena dunia supercar di Indonesia ternyata jauh lebih luas, penuh kejutan, dan makin seru ketika kita menengok koleksi generasi muda seperti Gabriel Ray dan Timothy Ronald, para bos Bitcoin. Mereka bukan hanya pemilik mobil biasa, tapi juga menjadikan hypercar langka sebagai bagian dari identitas. Di video kali ini, kita akan membongkar 6 mobil yang bikin heboh sosial media. 3 mobil langka, koleksi Gabriel Ray, dan 3 mobil keren milik Timothy Ronald. Ini bukan sekedar daftar mobil mahal, tapi juga simbol gaya hidup, teknologi, dan eksklusivitas level dunia. Sebenarnya kalau dirincikan, mobil mereka tidak hanya ini. Masih banyak supercar lainnya, tapi kita pilih 6 mobil yang paling sering muncul di jalanan dan sosial media kita. Kita mulai yang pertama, ada McLaren Senna, salah satu hypercar paling ekstrem yang pernah dibuat oleh McLaren. Dirancang untuk menghormati Ayrton Senna, legenda Formula One. Mobil ini bukan hanya tentang kecepatan lurus, tapi juga tentang kontrol dan aerodinamika yang brutal. Produksinya terbatas hanya 500 unit di dunia, dan kabarnya 4 mendarat di Indonesia, menjadi bagian dari koleksi eksklusif Gabriel Ray dan Timothy Ronald. Senna menggunakan mesin V8 4,0 liter twin turbo, menghasilkan lebih dari 800 tenaga kuda, dengan bobot yang sangat ringan, berkat konstruksi serat karbon. Hasilnya, akselerasi 0 ke 100 km per jam, hanya dalam 2,8 detik saja, dengan top speed tembus 340 km per jam. Tapi yang membuatnya istimewa, adalah aeroaktifnya sayap belakang raksasa, yang bisa berubah sudut dalam hitungan milidetik untuk memberi downforce maksimal. Si Gabriel Ray pernah menulis di Instagram seperti ini, "Welcome home McLaren Senna. This is the highest Senna option in Indonesia." Dan benar saja, mobil ini hadir dengan spesifikasi full option yang membuatnya semakin langka, yang kabarnya ini dibeli dari Ahmad Sahroni, anggota DPR dan pengusaha dari Tanjung Priok. Harga aslinya saja sudah tembus 15–20 miliar rupiah, dan di pasar kolektor nilainya bisa lebih tinggi lagi. Senna bukan mobil untuk sekadar pamer di jalan raya. Ia adalah mesin balap legal jalanan. Ketika Gabriel Ray memilikinya, ini menegaskan bahwa Indonesia juga punya tempat di peta kolektor hypercar dunia. Dan mobil ini menjadi salah satu yang menunjukkan identitas siapa sebenarnya Gabriel Ray. Selanjutnya ada Ferrari SF90 XX Le Mans Edition Hyperclub. Ferrari SF90 Stradale saja sudah luar biasa, tapi Gabriel Ray melangkah lebih jauh dengan memiliki edisi SF90 X Le Mans Edition Hyperclub. Mobil ini adalah salah satu Ferrari paling ekstrim saat ini. Mesinnya menggunakan konfigurasi V8 4 liter twin turbo plug-in hybrid, menghasilkan kombinasi lebih dari 1000 tenaga kuda. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam hanya 2,3 detik. Ferrari membuat versi ini dengan aerodinamika ekstrem, splitters, diffuser, dan sayap belakang besar, sesuatu yang jarang mereka lakukan di mobil jalanan. Hasilnya, mobil ini bukan cuma cepat, tapi juga stabil di kecepatan tinggi. Gabriel Ray sering memamerkan mobil ini dengan caption penuh kebanggaan, menyebutnya sebagai Hypercar Le Mans Edition dengan opsi rata kanan. Artinya, spesifikasi mobil ini adalah salah satu yang paling tinggi dari konfigurasi SF90 XX yang ada. Dan karena jumlahnya super terbatas, nilainya bisa mencapai 30 miliar rupiah lebih di pasar kolektor. Namun Gabriel Ray mengkonfirmasi bahwa mobilnya beserta pajak yang dibutuhkan di Indonesia, maka harganya Senna dan Revuelto miliknya masih lebih mahal Ferrarinya. Artinya, bisa 50 miliar lebih totalnya. Belum lagi asuransinya. Sungguh luar biasa selera Gabriel Ray ini ya. Yang menarik, Ferrari Le Mans Edition ini bukan hanya soal tenaga besar, ia juga melambangkan transisi Ferrari ke era elektrifikasi. Dengan 3 motor listrik yang mendukung mesin bensin, mobil ini menggabungkan warisan balap Le Mans dengan masa depan supercar hybrid. Gabriel Ray menjadikan mobil ini bukan sekadar koleksi, tapi juga bukti bahwa Indonesia punya pecinta Ferrari kelas dunia dengan selera level tertinggi.
Setelah dua brand yang punya nama besar di Formula One, kita masuk yang ketiga yaitu mahakarya seni otomotif dari Italia, yang namanya terinspirasi dari pertempuran banteng, yaitu Lamborghini. Setelah Aventador pensiun, Lamborghini memperkenalkan sang penerus yang lebih sangar dan buas, yaitu Revuelto, dan Gabriel Rey jadi orang pertama di Indonesia yang memilikinya. Revuelto adalah babak baru bagi Lamborghini, karena menjadi supercar pertama mereka yang menggabungkan mesin V12 dengan teknologi hybrid. Mesin V12 dengan 6,5 liter, naturally aspirated yang ikonik, dipadukan dengan 3 motor listrik. Total output mencapai 1001 tenaga kuda, akselerasi 0 ke 100 km per jam, hanya 2,5 detik, dan top speed di atas 350 km per jam. Tapi yang paling mengesankan adalah bagaimana Lamborghini tetap mempertahankan karakter beringasnya, meskipun masuk ke era elektrifikasi. Revuelto hadir dengan desain futuristik lampu berbentuk Y, bodi penuh sudut tajam, dan interior digital canggih. Gabriel menyebut mobil ini sebagai bagian dari Trinity koleksinya bersama McLaren Senna dan Ferrari SF90X. Harga resmi Revuelto di Indonesia bisa menembus 25–30 miliar rupiah, tergantung opsi dan pajak. Tapi bagi kolektor seperti Gabriel Rey, ini bukan soal harga. Revuelto adalah simbol bahwa Lamborghini tetap menjadi ikon emosional di dunia supercar, bahkan ketika dunia otomotif mulai bergeser ke arah elektrifikasi. Dan dengan memilikinya, Gabriel Rey menegaskan, koleksi mobilnya bukan hanya soal eksklusivitas, tapi juga representasi era baru supercar dunia. Dan semakin menegaskan identitas siapa sebenarnya Gabriel Rey. Sekarang dari Surabaya, mari kita bergeser ke Jakarta. Kita menuju bos Bitcoin berikutnya, yaitu Timothy Ronald. Tak hanya Gabriel Rey, Timothy Ronald juga punya McLaren Senna. Bedanya, unit ini adalah salah satu yang paling dibicarakan di sosial McLaren lu warna apa, bos? Disebut sebagai satu-satunya McLaren Senna di Indonesia saat ia pertama kali menunjukkannya. Apalagi kata-kata Timothy di salah satu podcast yang membuatnya Komen lu, McLaren lu warna apa, bos? McLaren Senna milik Timothy muncul di beberapa reel dan konten otomotif dengan caption yang jelas. McLaren Senna, only 1/500 in the world, owned by Timothy, Ronald. Kehadiran mobil ini membuat namanya semakin dikenal di kalangan pecinta otomotif tanah air. Mobil ini sama-sama mengusung V8 Twin Turbo, 800 horsepower, dengan fokus pada performa track. Yang bikin menarik, Timothy tak sekadar menyimpannya di garasi, tapi sering terlihat mengendarainya di jalan. Suara knalpotnya, sayap besar di belakang, serta desain aerodinamis, membuat mobil ini seperti UFO ketika lewat di jalan raya. Bagi banyak anak muda, Timothy jadi bukti nyata. Jika sukses di dunia digital dan investasi, impian memiliki hypercar bukan sekadar mimpi. McLaren Senna-nya adalah simbol aspirasi generasi baru di Indonesia. Yang kelima ada Mercedes-Benz G-Class. Tak semua koleksi Timothy Ronald berupa hypercar ekstrem. Salah satu mobil yang juga jadi andalannya adalah Mercedes-Benz G-Class. SUV ikonik yang sudah puluhan tahun tak berubah bentuk, tapi tetap jadi simbol kekuatan dan kemewahan. G-Class, khususnya varian G63 AMG, jadi favorit selebriti dan kolektor dunia. Mesin V8 Twin Turbo dengan tenaga lebih dari 570 horsepower, dipadukan dengan sistem penggerak 4 roda tangguh, membuatnya bisa melaju kencang di jalan raya, sekaligus tetap sangar di medan off-road. Mobil ini kerap terlihat sebagai daily car Timothy, karena selain mewah, juga nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Interiornya penuh kulit premium, teknologi infotainment canggih, dan sistem audio kelas atas. Harga G-Class di Indonesia bisa menembus 6–8 miliar rupiah, tergantung varian. Bagi Timothy, G-Class melengkapi koleksi hypercar-nya. Kalau McLaren Senna adalah mobil untuk pamer kecepatan, maka G-Class adalah mobil untuk menunjukkan kekuatan dan gaya hidup mewah sehari-hari. Selain hypercar dan SUV mewah, Timothy Ronald juga punya Porsche Cayman. Mungkin bukan yang paling mahal di koleksinya, tapi tetap jadi salah satu ikon sports car modern. Porsche Cayman terkenal dengan handling yang presisi. Mesin mid-engine membuat distribusi bobotnya sempurna, sehingga mobil ini lincah di tikungan. Varian Cayman GT4 bahkan mampu menghasilkan tenaga lebih dari 420 HP dengan suara knalpot yang khas Porsche. Mobil ini sering terlihat di sosial media Timothy,
dengan warna kuning mencolok yang langsung menarik perhatian. Dibandingkan McLaren Senna yang super langka, Cayman lebih down to earth. Tapi justru itu yang membuatnya istimewa. Ia adalah mobil yang masih bisa dinikmati di jalan raya Indonesia tanpa terlalu ekstrem. Harga Porsche Cayman di Indonesia berkisar 2–3 miliar rupiah, tergantung tipe. Tapi bagi kolektor seperti Timothy, ini bukan soal harga. Cayman adalah bagian dari spektrum rasa dunia sports car lebih ringan, lebih sederhana, tapi tetap menyenangkan. Dengan koleksi mulai dari hypercar brutal sampai sports car ikonik, Timothy menunjukkan kalau kecintaannya pada otomotif bukan sekadar soal gengsi, tapi juga tentang menikmati setiap karakter mobil yang berbeda. Itulah beberapa koleksi mobil mahal para bos Bitcoin Indonesia. Bukan hanya pajangan, tapi dipakai harian. Kalau ada masukan atau koreksi dari video kali ini, silahkan tinggalkan pendapatmu di komentar.